Namanya anak, tak lepas dari kebebasan. Karakter yang tak mudah dikendalikan dan menjadi ujian kesabaran bagi guru. Ya makasih aja lah. Kenapa? Ya udah ngajar, udah sabar lah. Disabar kenapa emang? Ya muridnya kan ribut-ribut di sini. Nah, jangan suka jahilin orang katanya. Terus katanya kalau jahilin orang ntar kena imbalannya. Saya besoknya hari Senin saya sekolah, saya dimarahin sama Pak Topi karena saya ribut di dalam kelas menjahilin temennya. Pak Taufik minta maaf atas kesalahan saya. Saya bilang, maafin kesalahan saya Pak, jangan nyesel ngajarin di SD 3 Tanjung Kurung ini. Semuanya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pukulannya ambil dari pinggang. Ambil dari pinggang. Kalau kita ngambil pukulan dari pinggang, maka pukulan kita pasti akan keras. Beda kalau kita hanya ngambil dari depan. Kalau kita mukul dari depan, kencengnya itu kurang. Namaku Taufik Abdullah. Selama 1 tahun, aku menjalani peran sebagai guru di SDN 03 Tanjung Kurung, Kabupaten Waikanan. Tangan di samping, coba kuda-kuda. Tangan di samping. 1 kali seminggu aku mengadakan ekstrakurikuler pencak silat untuk para murid. Jangan dikunci ya. Tapi kalau dikunci, badannya bakal makin capek ya. Karena ini posisinya kan berat ya. Badan kita dipangku sama ini. Jadi terasa berat. Kegiatan ini menjadi wadah yang menyalurkan keaktifan mereka. Sekaligus menjadi sarana melatih kedisiplinan. Setiap hari hampir kita temukan anak yang kelahi. Suka mukul temannya, suka nyekek temannya. Dan ketika nangis dia langsung balas mengejar begitu. Setiap hari saya temukan fenomena-fenomena anak yang berkelahi. Nah kemudian terpikir bahwa kebetulan saya juga bisa silat. Ini adalah salah satu penyalur gerak mereka yang setiap hari bergerak di kelas. Mereka nggak betah duduk, mereka selalu bergerak, bermain, dan mudah-mudahan dengan begini dia sangat senang sekali. Begitu. Sisi ini badan berat badanmu. Aku telah akrab dengan dunia silat sejak sekolah menengah atas. Di masa kuliah, aku juga sempat menjadi pelatih bagi junior di sekolah. Pengalaman ini membuatku terbiasa memberi contoh gerakan pada anak-anak. Ingat badannya itu bukan gini, tapi lurus. Gitu. Meski baru mengawali latihan, murid-muridku antusias untuk mempelajari setiap gerakan. Mereka mempraktekkan jurus-jurus dasar seperti mengunci gerakan lawan. Sekarang cari pasangan, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Kita coba bagaimana ketika musuh memukul kita mau apain musuh kita. Gitu ya. Coba perhatikan Pak Guru nih, nanti coba sama-sama temennya cari pasangan. Mukul. Mukul itu maju dong. Yuk, sekali lagi mukul, maju. Yuk. Nah, ini ditangkap. Kemudian diangkat, perutnya diambil keras, kemudian ke arah atas sampai dagunya. Ambil perutnya langsung badannya. Nah gini. Gitu. Ya. Ya, jatuhnya itu ada tekniknya ya. Jatuhnya bukan jatuh sembarangan.
Banyaknya kontak fisik saat latihan membuatku perlu mengawasi setiap gerakan, agar anak-anak tidak salah atau menyakiti teman berlatihnya. 2, 3. Oh ya, bisa Om. Oh iya lupa Pak. Inilah aksi murid-muridku yang menemukan dunia baru. Dunia yang dekat dengan kebiasaan bermain sehari-hari. Tanggung jawabku mengarahkannya pada hal yang positif. Kalian mengikuti latihan silat di sore hari ini bukan untuk asal mukul orang ya. Kalau dipukul sakit nggak? Sakit. Pak Guru ngajarin silat bukan asal pukul orang. Nggak boleh. Kalian latihan silat ini bukan untuk sok-sokan, bukan untuk gayaan, nggak. Bukan untuk ganggu orang, tidak. Tapi apa? Untuk membela diri yang pertama, untuk mempertahankan diri. Aku berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selepas studi kimia di Universitas Mataram, aku tergabung dengan Sekolah Guru Indonesia. Aku dan rekan-rekan menempuh serangkaian pelatihan, termasuk praktek menjadi guru di Kota Bogor. Pengalaman ini membuka mataku tentang bermacam karakter anak. Sempat merenung sih, di awal-awal memang sempat merenung. Kok anak-anak ini seperti ini gitu. Yang beda saya temukan fenomena ketika di Bogor. Mereka ketika pertama kali saya ke sekolah, dengan cepatnya mereka menyamperi saya, kemudian bersalaman. Itu fenomena budaya yang dibentuk oleh gurunya sendiri. Dan ternyata di sini saya tidak temukan hal itu. Dan itu membuat saya, bagaimana ya cara merubah anak-anak seperti ini? Nah, mulai dari pembiasaan setiap hari. Anak cerdas. Do you know smart bowling? Oke, sekarang kita akan bermain smart bowling. Pak Guru sudah punya medianya, media yang dari botol susu. Kita hias dengan kertas planel. Aku mengajar pelajaran IPA dan bahasa Inggris mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Sekarang kelompok yang ini, yang A, yang kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2 di sini. Yuk semuanya. Yuk hitungan 1 sampai 3 ya. Semua sudah berbaris dengan rapi. 1 Toro, 2 Chandra, 3. Upayaku menyalurkan keaktifan anak-anak tak hanya di luar kelas, tapi juga saat belajar di kelas. Aku menamakannya metode Smart Bowling. Anak-anak dapat menambah kosakata bahasa Inggris melalui cara ini. Oke, diambil semua. Ini enggak. Iya. Kenapa saya dibuka? 2 lantai, kotak, table meja, rajal penghapus, bola. Setelah menggunakan media yang dari sampah ini, alhamdulillah anak-anak senang belajar sambil bermain. Kemudian vocab-vocabnya juga semakin hari semakin bertambah. Sekarang mereka sudah hafal 20 vocab dan itu diulang setiap pelajaran bahasa Inggris. Anak-anak bukan hanya mengajukan pertanyaan ketika proses belajar, tapi juga berbagai perilaku yang kerap menguji kesabaranku. Enak. Kenapa enak? Ya suka mainan. Ya sama Pak Taufik ini bercanda terus loh Pak Taufik ini. Sikap aktif merupakan karakter yang sulit lepas dari anak-anak. Tak jarang, sikap ini bisa berakhir buruk bila tidak diarahkan. Tugas guru dan orang dewasalah agar sikap ini bisa bermanfaat. Gitu ya. Nanti dipraktekkan ya, gak sampai begini loh, Bang. Pukul dadanya. Oke? 1, 2, 3. Dorila gimana gaya Dorila? Oke, 1, 2, 3 coba. Kelompok Samson menghadap ke timur. Kelompok Dorila menghadap ke sebelah barat. Hitungan 1 sampai 3 berhadapan, kemudian tunjukkan gaya masing-masing. Oke? Oke, 1, 2, 3.
ya. Jadi kita kasih tepuk salut buat kelompok yang menang, yaitu Dolia. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk salut. Kasih tepuk senyum juga ya. Tepuk senyum. Desa Tanjung Kurung terletak di kawasan perbukitan Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Perbukitan inilah yang setiap pagi dilalui oleh murid-muridku untuk menuju sekolah. Perjalanan mereka menjadi awal perjuangan untuk menuntut ilmu. Semangat ini pula yang mendorongku terus bertahan sebagai guru. Saya bakal ingat dari segi semangat mereka sih. Mereka bayangin aja dari atas sana mereka turun dari kawasan jauhnya sekitar 10 kiloan. Itu dia berangkat pagi jam 5:30 itu ke sini gitu. Entah itu hujan, angin, itu tidak ada kata malas buat mereka gitu. Jadi semangat belajar, kemudian di dalam kelas mereka ternyata tidak hanya duduk, mereka juga antusias untuk menerima pelajaran-pelajaran apa yang diberikan oleh guru yang di sini. Hampir sebagian besar guru di sekolah kami adalah perempuan. Pengajar laki-laki hanya aku dan Pak Mariono yang bertugas sebagai kepala sekolah. Sikap mereka yang menyenangkan membuatku mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dari mereka aku belajar tentang cara menyikapi anak-anak. Dari Mamat. Beliau adalah Ibu Nunik. Siapa yang bisa? Guru kelas 6 yang telah mengabdi di SD 03 Tanjung Kurung selama 10 tahun. Di antara guru lain, beliaulah yang memiliki karakter istimewa. Bu Nuni memang sosok yang berbeda saya lihat dari guru-guru yang lain. Dari setiap jam istirahat, dia selalu bertanya, antusias bertanya itu luar biasa dari Bu Nuni. Kemudian, dia tidak hanya bertanya ternyata, dia juga melakukan. Dia juga mencoba apa yang saya berikan saran, dia juga terapkan di dalam kelas. Baiklah anak-anak, hari ini kita pelajaran matematika, silakan anak-anak keluarkan tugas yang anak-anak bikin dari rumah. Itu ya, topeng yang anak-anak bikin adalah contoh bangun ruang dan bangun. Jadi silakan anak-anak satu persatu maju ke depan kelas, memperkenalkan dirinya sesuai dengan topeng yang dipakai ya. Tak mau ikut tergerus zaman, Bu Nuni mulai meninggalkan metode ceramah di depan kelas dengan cara berkreasi dalam menyampaikan materi pelajaran. Ini maju. Iya Kiki, tepuk tangan buat Kiki. Halo teman-teman, saya adalah segitiga. Saya mempunyai luas alas setengah kali alas kali tinggi. Kita kasih tepuk salut buat Kiki. Kalau
tentang bangun ini kan banyak ya, banyak jenisnya. Jadi anak-anak itu perlu menghafal rumus-rumus yang banyak. Jadi kalau untuk menghafal gitu anak-anak itu agak susah. Jadi kalau dengan alat peraga, dengan menggunakan alat peraga bangun yang mereka bikin secara tidak langsung, walaupun mereka itu tidak menghafal tetapi mereka paham. Halo teman-teman, nama saya Risma Segitiga. Saya mempunyai luas alas kali tinggi. Saya mempunyai sisi 5, mempunyai rusuk 9 dan mempunyai titik sudut 6. Terima kasih. Sisi 6, rusuk 12, titik sudut 8. Iya, bangun apa nak ini? Sebentar dulu. Ini bangun apa nak? Bangun balak. Balak mempunyai sisi berapa? Rusuknya 12. Selain mengajar, Bu Nuni mengikuti kuliah kelas jauh di Universitas Terbuka. Semangatnya tak pernah surut, meski masih berstatus honorer. Dari dulu saya itu memang bercita-cita pengen jadi guru dari awalnya. Terus saya itu merasa senang jika melihat anak-anak itu tuh berhasil. Kemudian memang panggilan dari hati, saya ingin menyumbangkan ilmu yang saya punya. Bu Nuni memiliki cita-cita mulia, yakni membuat anak-anak akrab dengan kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, ia mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran yang didirikan oleh keluarganya setiap sore. Peranan guru ya selain mengajar itu kan juga mendidik. Mendidik itu memberitahu dan juga mengajari anak-anak mana yang baik dan mana yang tidak baik, baik di rumah, kalau tidak baik di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Bu Nuni menjadi cerminan bahwa guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Melalui beliau juga aku belajar bagaimana menjadi guru yang baik. Karena guru yang baik dapat membentuk karakter murid yang baik juga. Hanya di Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Siapa kita? Indonesia. Baik kanan. Oke, Pak Guru akan berhitung 1 sampai 3, kalian tutup mata. Sampai Pak Guru mengulang lagi hitungan 1 sampai 3, kemudian kalian buka mata. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pagi ini, aku memberi pelajaran tentang pengetahuan alam di kelas 5. Materinya tentang sifat-sifat cahaya.
Oke, 1, 2, 3. Sekarang aku yang bertanya. Apakah kalian melihat Pak Guru tadi? Apa kira-kira kalian tidak tahu apa yang Pak Guru lakukan? Karena tidak ada cahaya. Benar nggak? Ada 4 sifat-sifat cahaya yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Seperti apa itu kalian akan lihat sendiri. Materi pengetahuan alam penuh dengan teori, jadi murid-murid membutuhkan waktu lebih lama untuk memahaminya. Oleh karena itu, aku menerapkan metode praktek supaya murid-murid cepat mengerti. Tangan kanan memegang pipi kanan. Di cermin? Iya. Apa? Ya, yang benar. Lihat lagi cerminnya. Bayanganmu kayak mana? Tangan kiri memegang pipi kiri. Iya, tangan kiri memegang pipi kiri. Berarti bayangannya tertukar. Sekarang coba lihat jarak antara kamu dengan bayanganmu. Lihat. Coba lihat, Jal. Gimana? Jaraknya sama apa beda? Sama. Berarti sifat-sifat yang kedua dari cermin datar adalah jarak antara benda dengan bayangan sama. Kalian bisa pegang nggak bayangan di cermin? Coba pegang deh. Oh, nggak bisa ya. Berarti sifatnya maya atau semu. Praktek secara mandiri dapat memancing rasa ingin tahu anak-anak. Namanya maya. Nah, kalau pulpen yang dimasukkan ke dalam gelas A yang sudah diisi air akan kelihatan patah. Lalu yang B, kalau pulpen yang dimasukkan ke gelas B akan tidak kelihatan patah. Tugasku hanya membimbing mereka agar tidak menyimpang dari teori. Dilihat yang mana yang dalam. Yang dalam yang ini. Yang ini. Iya, kelihatannya dari akan yang dalam yang ini. Dalam yang mana, Pak? Ayo, dalam yang mana? Dalam yang ada air apa enggak? Yang enggak. Ayo lihat lagi dong. Yang ada air. Yang ada airnya dong. Yuk, coba lihat lagi. Lihat dari atas. Uangnya yang lebih dalam yang mana? Yang ada yang gelas berisi air apa yang enggak? Yang diisi air yang enggak salah. Iya. Waktunya sudah 10 menit. Siap-siap. Move. Uji coba dengan beragam perangkat membuat belajar terasa seperti bermain. Aduh. Dekatkan bagian atas spidol dengan sendok. Ma, kau baca, Ma. Yang nomor 2. Perhatikan bayangan spidol yang terbentuk pada permukaan sendok yang cekung. Pak Taufik. Pak. Pak Taufik. Sini dulu. Katanya yang cekung yang mana? Hah? Cekung itu kalau ini bentuknya, sendok ini bentuknya cekungan apa cembungan? Nah, berarti ini namanya cermin cekung. Tapi kita pakai media sendok besar, sendok sayur. Di saat inilah aku belajar memahami pikiran anak-anak. Bahwa proses belajar satu arah antara guru dan murid tak selalu efektif bagi mereka. Enak kayak gini. Nggak apa lah, kan banyak teman bisa kemana-mana. Lebih ngantuk kalau guru nulis di depan. Gimana? Tutupnya lebih besar atau lebih kecil? Enak aja bisa nulis, kalau di papan mah aku deg-degan. Aku tidak bisa jawab. Ya yang paling serunya tuh yang mau pindahnya sama yang nggak taunya itu. Aku selalu mengevaluasi pemahaman anak-anak di akhir pelajaran. Namun, pelajaran belum sepenuhnya selesai. Aku dan anak-anak memiliki evaluasi lanjut di luar kelas. Kita akan evaluasi dalam bentuk permainan. Mau?
Kita akan bermain di luar lapangan. Nama permainannya adalah TTS Fun Contra Call. Minta tolong yang kelas 5 dipegang. Nah, sekarang dicabut dulu ininya, dicabut dulu. Oke, semua kelas 5 kumpul. Sebelah kanan Pak Guru kelompoknya Maya. Sebelah kiri Pak Guru kelompoknya Medi. Yuk. Berbaris berbanjar. Berbaris berbanjar. Berbaris berbanjar menghadap Pak Guru. Nah, nanti tim yang melempar pertama untuk kontrakol ini akan mengejar teman-temannya ya. Dikejar, kalau sudah kena berarti kalian dapat pertanyaan. Ambil pertanyaannya. Misalnya Maya dilempar sama temennya, kena. Berarti kalian ambil pertanyaan yang ada di belakang pundaknya Maya, kemudian kalian jawab langsung. Kontrakol adalah permainan tradisional yang setiap hari dimainkan anak-anak. Jangan lihat pertanyaannya. Aku menggabungkannya dengan teka-teki silang berisi materi pelajaran. Ya, Desi dapat satu pertanyaan. Silakan Desi jawab pertanyaan sesuai dengan TTS-nya. Yuk. Antar kelompok saling berlomba untuk menjadi yang terbanyak menjawab pertanyaan. Ayo kelompoknya ganda mana gantuin? Iya, Pak. N I N G. Iya, sebenarnya di sini energi berlebih banget yang anak-anak punya, kemudian dia punya kinestetik yang sangat besar sehingga anak-anak bisa tersalurkan dari yang tidak bisa diam, kemudian saya bentuk menjadi yang berbeda, evaluasinya, pelajarannya, sehingga mereka gerak dan otaknya juga bisa terpakai begitu. Aku baru menggunakan metode Fun Kontrakol menjelang akhir masa tugas. Metode ini membantuku untuk lebih memahami dunia anak. Bahwa jiwa bermain mereka tak menjadi penghalang berlangsungnya pelajaran. Ambil di Maya. Bawa kamu sendiri. Ayo ambil Maya, cepat lari. Berarti ngelempar lagi. Nah, sekarang pertanyaan yang dapat silakan diisi dulu, nanti dilempar lagi, ya. Yang mau naik Terminator akan Dibantu temennya, dibantu. beratnya. Oh, dibantulkan berdua. Dibantulkan. D dari atas. D tul. Dan L. Keberhasilan tiap kelompok ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang mereka jawab dengan benar. Dapat ditembus cahaya disebut sama kayak punya ganda. Diskusi dulu, diskusi. Ini 3, ini 2. Ini 2 menurun. Temen kan. Nah, sekarang karena yang pertama berhasil menjawab TTS adalah kelompoknya ceria, berarti yang menang adalah kelompok ceria. Pak Guru punya bintang buat kalian. Ya, Pak Guru hadiahkan 2 bintang buat kelompok ceria karena berhasil menjawab lebih dulu. Kemudian 1 bintang buat kelompok pasti bisa. Mana kelompok ceria? Sudah, sekarang Belajar dengan rasa senang membuat anak-anak menyenangi proses belajar.
Kondisi inilah yang menjadi pemicu bagiku untuk tak lelah menemani mereka. Kalau kita lemah, kita nggak bisa makan, kita harus bekerja keras itu kita. Kalau ngikutin orang di kota, kita nggak bisa makan kita. Dinas. Kabupaten Waikanan disebut juga bumi petani. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani di perkebunan kopi dan karet. Hasil perkebunan karet menjadi andalan warga karena dapat dipanen sepanjang tahun. Setiap Selasa, warga berkumpul di pusat desa untuk menjual hasil kebun karetnya. Tetesan getah karet juga menjadi sandaran hidup bagi Ahmad dan Bayu, dua muridku di kelas 6. Mereka yang tengah bersiap untuk ujian akhir memiliki tanggung jawab lain selain belajar. Setiap hari Minggu atau di waktu luang sekolah, dua sahabat ini menderes getah karet di kebun Bu Nuni. Ya butuh untuk nabung, terus untuk kebutuhan orang tua, ya semuanya lah butuh. Nak deres lah, karena kan apa itu ada hasilnya, kalau main kan nggak ada. Ahmad dan Bayu memperoleh Rp25.000 sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Ya kalau saya kan sering disuruh sama Bu Nuni, kata kamu bisa babat nggak? Bisa, kata. Kalau bisa apa tuh bantuin ibu gitu babat. Ya ngurang beban orang tua lah, kita bantuin orang tua. Kalau orang tua sendiri yang kerja, kasihan orang tua susah, kita enak di rumah main. Kasihan sama orang tua. Mereka menunjukkan padaku tentang kerja keras. Dua anak yang rela mengurangi masa bermainnya demi membantu kehidupan keluarga. Ya kalau kita tuh jangan lemah ya, kalau kita jadi orang kayak gini, kalau kita lemah kita nggak bisa makan, kita harus bekerja keras itu kita. Kalau ngikutin orang di kota kita nggak bisa makan kita. Tangan kirinya berbentuk seperti ini. Tangan kiri taruh di tangan atas kiri temannya. Oke, sudah? Sudah semua ya? Oke. Nanti kalau ada kata-kata banteng, tangan kirinya diangkat. Kemudian tangan kanan temannya menangkap tangan kiri temannya. Siang ini, aku berkumpul dengan rekan-rekan sekolah guru Indonesia yang ditempatkan di lokasi lain. Kami mengadakan pelatihan wirausaha bagi anggota Karang Taruna di desa ini. Mirip banteng. Selain masalah pendidikan, kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi perhatian kami. Karena masyarakat yang berdaya dapat menjadi kekuatan berkembangnya suatu daerah. Temanku, Sari, menjadi pemandu acara yang mengarahkan peserta pelatihan.
Maka di sini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengkonsep suatu usaha. Mengkonsep suatu usaha agar kita menjadi pengusaha, bukan sekedar pedagang. Setiap kelompok bebas memilih bentuk usaha yang mereka inginkan. Aku dan rekan-rekan SGI hanya mengarahkan sesuai ide yang mereka miliki. Anak SMP suka aksesoris, ya kan? Kita bikin aksesoris gitu kan, dikenal sama-sama, dijual jadi cendera mata orang mantenan gitu kan. Jadinya kalau ada mantenan, belinya kayak kita. Nah itu kan usaha yang belum ada di sini gitu, kayak gitu. Warga juga dapat memanfaatkan potensi alam di sekitar mereka untuk wirausaha. Jaring sosial, bro. Orang rasa kantor men angin loh. Alat lah wis layu. Pak, enggak enak apa ya? Apa kuwi? Ora kuwi ya apa? Kuwi. Oh. Itu ya. Kan yang kita buatnya aneka keripik. Nah, aneka Keripik yang terkesan bagaimana Bapak buat? Konsep pengemasannya. ya kalau yang saya alami itu memang masih manual. Yang manual yang cek biasa kecil yang dibakar gitu ya. Plastik setengah kiloan itu. Setengah kilo itu kan ada yang 5 kilo. Iya. Dari masanya nggak pakai label kalau saya yang. Nah, bagaimana kalau kita kasih label, kemudian keripik jange ini kelihatan lebih menarik sehingga orang bisa membeli dalam jumlah banyak misalnya. Kira-kira orang lebih pilih mana? Jadi pilih mana? Ya pilih label. Nah sekarang jadi dari sekian banyak komunitas usaha, ternyata di Serdang Kuning lah terdapat usaha yang memang sangat berkembang. Di sini sudah ada usaha kecil, tapi ternyata distribusinya nol banget. Mereka belum bisa marketing yang baik itu seperti apa. Jadi mereka butuh bagaimana mendistribusikan, bagaimana memasarkan produk yang mereka hasilkan. Karang Taruna Desa Serdang Kuring kerap bergotong royong menggalang dana untuk pemenuhan dana kegiatan mereka. Caranya, menjual jasa dan makanan. Dengan begini, anggota Karang Taruna dapat lebih mengetahui dunia usaha. Kita memang untuk mengadakan usaha itu memang harus ada awal, apa yang harus kita laksanakan dulu. Karena di sini orang punya modal, dia pengen usaha langsung usaha tanpa ada perencanaan. Nah dengan adanya konsep seperti ini mereka baru tahu oh ternyata ya kita harus ada latar belakangnya dulu, konsep usahanya seperti apa, modal yang keluarkan berapa, yang dijual berapa, keuntungan berapa, baru mereka bisa yang namanya berusaha. Oke. Ada emang udah banyak siap. Di akhir acara, setiap kelompok berbagi hasil diskusi tentang peserta lain. jenis usaha produk makanan, jenis produk keripik beraneka rasa, pengemasan plastik transparan, merek keripik Baung. Baung kepanjangannya adalah Bahuga Unggul. Ya. Ya, beri rasa pedas, rasa coklat dan rasa keju. Baru jadi ntar Kita bikin produk rasa baru. Ya, seenggak-enggaknya kita eksperimen. Walaupun nggak tahu rasanya kayak gimana, kita coba ntar. Nah. Jadinya sebelum kita konsep pengemasan. Cara ini membantu ide-ide sederhana tumbuh menjadi mimpi besar. Meski baru tertulis di kertas, peserta dapat lebih mengenali potensi yang ada. Potensi yang dapat melejit jika mendapat dukungan dari banyak pihak. Kenapa kita memilih keripik? Karena di sini juga banyak keripik, banyak ubi. Jadinya kita mau bikinnya, mau ininya nggak usah ke biaya transport. Jadi kan kita cuman cukup nanam, cukup beli dari petani. Itu kan biayanya nggak terlalu mahal. Jadinya bisa diambil semua itu. Kesulitannya kita untuk mencari tentang pemasarannya. Pemasaran tentang media online dan internet itu yang agak susah. Masalahnya kita di desa, jadi kan untuk masalah sinyal itu agak susah ya. Jadi untuk keluarnya agak susah gitu. Aku dan rekan-rekan SGI memang bertugas sebagai guru di sekolah. Namun peranan guru bukan hanya mendidik para murid, tapi juga sebagai pribadi yang dapat mengajar dan memimpin di berbagai lingkungan. Inilah cara kami untuk menumbuhkan kepribadian tersebut di dalam diri kami masing-masing. Bila kau tak percaya cintaku,
belalah darahku. Ingat, setiap sore aku dan anak-anak sering bermain di kebun karet. Disinilah tempat piknik sederhana kami. Oke, semuanya. 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Di saat santai seperti inilah aku dapat melihat sisi lain anak-anak. Mereka yang biasa ribut di kelas menunjukkan bakat terpendamnya. Telumit wahai kanan sampai pantai laut jauh. 1 kurang 1 ditambah 1, itulah cintaku. 2 dikurang 1, cintaku untukmu. Oh, bila kau tak percaya cintaku, belalah darahku. Sungguh aku cinta padamu, dirimu I love you. Bagus ya suaranya Rahmat. Aku mengajak mereka untuk bermain dan belajar lewat permainan lingkaran pintar. Satu kelompok 5 orang, oke? Berhitung 1 sampai 5 ya. Berhitung 1 sampai 5, nanti berulang ke angka 1. Oke. Lingkaran pintar adalah metode yang aku gunakan untuk pelajaran matematika. Anak-anak terbagi dalam kelompok acak agar dapat saling berbagi ilmu. Sekarang kita akan belajar lingkaran pintar. Di sini ada angka berapa? 1 sampai dengan 17. Masing-masing angka ini punya soal. Bagaimana cara memilih angkanya? Kita akan memilih angka dengan menggunakan ini. Ini adalah gasingan yang terbuat dari kayu. Kita akan putar di atas lingkaran pintar ini. Contohnya, perhatikan, misalnya kita taruh di bawah. Perhatikan kelompok yang dekat dulu, nanti baru akan ini. Gasingannya diam di angka 1. Berarti kalian akan mengambil soal dengan angka 1. Anak-anak dari kelas tinggi dapat mengajari temannya yang duduk di kelas rendah. Ya udah, angka 7. Angka 7. Iya. Cara ini aku sebut tutor sebaya. 3/4 tambah 5/8. Nomor 2. Tutor sebaya itu antara anak yang kurang bisa dengan anak yang udah bisa, itu kita gandeng. Jadi anak yang bisa itu harus mengajari temannya yang belum bisa. Mungkin dengan begitu anak-anak bisa lebih enjoy bertanya, dengan lepasnya dia bertanya kepada temannya dibanding dengan guru mungkin lebih canggung mereka bertanya kepada gurunya. 12. Salah ya, Pak ya? Salah. Nah, ini penyebut. Ini pembilangnya mana? Ini pecahan apa namanya? Biasa. Pecahan apa? Biasa. Pecahan biasa. Anak-anak belajar untuk memecahkan setiap persoalan secara mandiri. Keberhasilan mereka menjawab perhitungan menjadi kebanggaan tersendiri bagiku. Dibagi, berarti 8 dibagi 4. Ini sih? Ini 15, 2.
3, 12, 15, 10. Iya, benar. Namun, tidak semua anak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Disinilah keteguhanku sebagai guru diuji. Aku harus siap mendampingi mereka secara bergantian. Juga menjawab bermacam pertanyaan yang mereka lontarkan. Pak Taufik! Pak Taufik! Pak Taufik! 8 kali 9, 72. 8 kali 4. 8 kali 4, 24. 8 kali 4, 32. Ya udah bener selesai. Udah kok. Kan pada 4. Kok 3 kali itu kenapa dikali silang? Ini yang ngomong tadi. Ya, diambil 8 kali 9, 72. Benar, ini salah. Ini salah. Mana kartu ketujuhnya yang benar? Nggak ada yang benar. Dah, gue yang ngerjain sendiri. Benar kan cara aku tadi. Prihatin juga sih melihat anak-anak yang pelajaran dasar banget itu belum mereka bisa. Jadi memang harus butuh kesabaran. Guru tuh memang harus benar-benar sabar. Namanya guru kalau sudah tidak bisa sabar, udah deh berhenti jadi guru gitu kan. Jadi memang guru tuh memang ujiannya kesabaran. Kini aku menyadari, berbagai tingkah laku murid adalah ujian kesabaran bagi setiap guru. Ujian yang tidak selalu mudah, namun selalu memberi pelajaran. Sebenarnya dari segi pendidikan tidak rasa cukup ya, tidak ada rasa cukup untuk memberikan ilmu kepada anak-anak. Jadi keinginan buat memberi untuk lebih itu pasti ada sebenarnya. Tapi sebatas inilah kemampuan saya. Semoga bermanfaat dan insya Allah untuk guru-guru yang lain saya akuin teman-teman guru di sini sangat semangat, mengajar pun sangat semangat. Tapi ya tolong jangan sampai hanya mengajar, didik dari segi bagaimana mendidik anak-anak sendiri. Jadikanlah anak-anak di ruangan kelas itu, di ruang sekolah itu adalah anak-anak sendiri. Berhadapan dengan anak-anak menjadi satu tantanganku sebagai guru. Mereka lebih dari sekedar murid-muridku, melainkan cerminan masa depan Indonesia. Dari mereka aku belajar bahwa guru bukan hanya penguat ilmu,